Nah, Sodominanti Visadonyo, alhamdulillah hariku kita berada di Teluk Mata Ikan Nongsa, yaitu tempat dilakukannya TFT, Training for Trainer Nasional Totok Punggung Indonesia. Nah, saat ini kami laporkan Ustadz Abdurrahman yang merupakan trainer tingkat nasional Totok Punggung Indonesia sudah memasuki areal acara. Dusana Sodominanti Visadonyo. Kesana sudah menanti Visadonyo. Prosesi penyambutan daripada trainer nasional Totok Punggung yang datang di daerah Nongsa Teluk Mata Ikan, tempat pelaksanaan training for trainer tersebut. Penyambutan dengan budaya tradisional Melayu. Sekarang memasuki areal pelaksanaan pembukaan TFT secara resmi. Ikutin Nusana terus liputan kami dalam kegiatan training for trainer untuk Totok Punggung Indonesia yang dilaksanakan di Teluk Mata Ikan Nongsa. Oke Nusana, kita masuk posisi. Dalam Bismillah kami mulakan mengucapkan salam pembuka. Selamat datang kami ucapkan kepada Tuhan dan
pindah ke sebelah situ. melangkah ke acara ini. Enggak, nanti pindah sebelah, nanti pindahnya. Santai. Selamat datang kami ucapkan kepada tuan dan puan, meringankan kaki untuk melangkah ke acara ini. Makan siang, makan malam, lauknya tetap sama kayak. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Raden Hadi Cahyono SE selaku Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Gurunda Ustadz Abdurrahman selaku founder Master Totok Punggung Indonesia. Yang kami hormati Bapak Hardadi Jaya ST selaku Ketua Pusdiklat Komunitas Totok Punggung Indonesia. Yang kami hormati Bapak Muhammad Yasov selaku Ketua Pengurus Wilayah Komunitas Totok Punggung Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati pemateri Ibu Dr. Ririn Hariningsih. Yang kami hormati pemateri Bapak Nis Patmono SK. Yang kami hormati Bapak Lurah Sambu dan beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan yang berbahagia seluruh peserta TFT 8 Batam. Pertama-tama marilah kita sambut puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas keberkahan kesehatan kita semua bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bisa menentaskan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Pertama-tama marilah terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan seluruh tamu undangan di acara TFT 8 pada hari ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami selaku MC mewakili panitia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami selaku MC izin untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Baik, kami selaku MC di sini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya, sambutan Ketua Panitia Pelaksana TFT 8. Acara berikutnya, sambutan Ketua PW KTPI Kepulauan Riau. Acara berikutnya sambutan dari Wakil Ketua 2 DPRD Kepulauan Riau. Acara berikutnya sambutan sekaligus membuka acara TFT Nasional ke-8 oleh founder KTPI.
Baiklah, kita memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan basmalahnya. Semoga Allah memperlancar kegiatan pada hari ini. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Aina Yakin Al-Hafiz. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bacaannya ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberi keberkahan bagi kita semua. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia Pelaksana TF8 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ririn Harinesi. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Pinjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung tua, kampung bertuah, teluk mata ikan, itulah dia. Selamat datang Puan dan Tuan, di TFT 8 kita bersua. Alhamdulillah besar hati dan bahagia kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat dan acara yang sederhana ini. Yang terhormat Bapak Raden Hari Cahyono, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepri. Yang terhormat, yang tersayang, yang tercinta gurunda kami Ustadz Abdurrahman dan Pusdiklat Pusat. Yang kami muliakan seluruh tamu undangan, hadirin yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami banggakan para calon trainer nasional KTPI peserta TFT 8 Batam yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan seluruh karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia ini, di majelis yang semoga insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi junjungan seluruh alam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama dan utama terima kasih kami haturkan atas kesediaan Bapak Ibu undangan untuk meringankan langkah datang ke acara yang sederhana ini. Termasuk juga kami haturkan kepada Bapak Ibu peserta TFT 8 yang telah bersusah payah, berletih-letih, mengorbankan banyak sekali hal-hal penting lainnya hanya untuk dapat mengikuti pelatihan ini. TFT 8 Batam adalah merupakan kawah candra di muka, tempat di mana nantinya akan terlahir trainer-trainer baru pejuang totok punggung Indonesia. Rasanya hampir nggak percaya bahwa hari ini akhirnya tiba gitu ya. 3 bulan yang lalu pulang saya dari Lombok, saya ditodong dan setengah dipaksa gitu oleh senior-senior saya untuk saya menjadi ketua panitia TFT 8. Kenapa saya merasa dipaksa dan merasa keberatan pada waktu itu? Karena saya merasa masih junior banget, saya baru banget. Saya itu bergabung di totok punggung baru sekitar 6 bulan, akhir Desember kemarin, masih baru. Kemudian langsung ujian standarisasi, kemudian langsung TFT 7 di Lombok, balik dari Lombok ditodong jadi ketua panitia TFT 8 yang waktu itu direncanakan 2 bulan kemudian, yaitu di akhir Mei gitu kan. Saya gimana gitu, ada begitu banyak senior semua yang lebih dulu dari saya terjun ke totok punggung. Saya merasa sangat masih kosong gitu ya, jadi saya waktu itu benar-benar menolak. Tapi paksaan panitia, paksaan senior-senior saya nggak mampu saya tolak terus. Saya akhirnya menerima dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu bahwa salah satunya saya nggak mau TFT 8 dilangsungkan di hotel di tengah kota gitu. Saya nggak kepengen begitu. Saya bilang kepada senior-senior saya kepengen TFT 8 dilakukan secara sederhana di pinggir pantai atau di pulau mana gitu yang agak-agak di luar-luar Batam. Pokoknya yang kemudian peserta yang datang dari mana-mana tuh bisa merasakan suasana kepulauan Riau gitu. Waktu itu saya bersedia dipilih jadi ketua dengan syarat itu. Pak Awal yang waktu itu benar-benar memaksa saya bilang, oke, siap Bu Dokter. Lari nih. Siap Bu Dokter, kalau Bu Dokter mau jadi ketua, ke bulan pun kita jabanin katanya gitu. Masa mau TFT 8 di bulan?
Jadi begitulah kisahnya TFT 8 ini benar-benar kami persiapkan dalam waktu yang sangat pendek, hanya sekitar 2 bulan saja. The Bluetooth device is ready to pair. Bagi saya pribadi, peserta yang mengikuti TFT 8 ini adalah orang-orang yang sangat istimewa, orang-orang yang misalnya saja contoh nih Pak Dewan, misalnya saja Pak Amus, Ibah mana Pak Amus ya? Pak Amus itu sudah tiba di Batam 10 hari yang lalu. Untuk acara ini sudah tiba di Batam 10 hari yang lalu. Mana Pak Amus sih? Tuh Pak Amus dengan naik kapal dari Makassar. Tepuk tangan dong untuk Pak Amus. Beliau naik kapal dari Makassar selama 5 hari perjalanan, 10 hari yang lalu sudah tiba di Batam. Kemudian ada tamu kami dari Aceh, mana ya, Umi Teti dan Ibu Karmilawati. Itu konon ceritanya karena pesawat dari Bandara Aceh ke Batam itu sangat mahal, 1,8 ya, ya kalau nggak salah ya. Jadi diakalin gimana caranya biar bisa ngikutin TFT 8, naik bis mereka, bis malam dari Aceh ke Kuala Namu berapa jam semalaman 10 jam mungkin ya, 10 jam dari Bandar Aceh ke Kuala Namu, baru pagi nyampe Kuala Namu, sorenya baru terbang ke Batam. Itulah 2 kisah yang sudah saya dengar, yang saya yakin banyak kisah-kisah lain yang lain. Belum lagi maju mundurnya peserta, ikut enggak gitu, karena yang minder lah, yang merasa nggak mampu lah, yang merasa nggak pantas jadi trainer lah dan sebagainya. Pokoknya banyak yang saya dengar kisah-kisah luar biasa dari para peserta TFT 8 ini. Mungkin buat para hadirin yang berada di luar lingkaran totok punggung sedikit heran, apa sih totok punggung itu sebegitu antusiasnya, sebegitu kepinginnya, seperti apa sih istimewanya menjadi seorang trainer totok punggung itu sampai dibelain ninggalin anak. Ada Umi Selfie ya, ninggalin bayinya 2 orang di rumah gitu ya, sampai dibela-belain. Ada Bunda Yuli kemarin sudah ikut TFT 7, sekarang ikut lagi TFT 8. Apa sih sebegitu hebatnya, sebegitu istimewanya apa gitu, kenapa begitu kepengennya menjadi seorang trainer totok punggung Indonesia? Kalau bagi orang awam nggak penting kali ya jadi trainer, cuma ngomong-ngomong gitu aja. Tapi untuk topuris yang sejati, maaf, topuris itu terapis totok punggung Pak Dewan. Untuk topuris yang sejati, topuris yang tulus, topuris yang serius, topuris yang fokus menjadi trainer totok punggung itu adalah jalan perjuangan untuk mewujudkan visi KTPI, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat alami dan sehat islami. Allahu Akbar. Jadi itu kenapa mereka mau mengorbankan banyak hal untuk bisa mengikuti TFT itu, karena itu. Orang pun banyak yang selalu bertanya kepada saya, dokter kenapa tuh? Udah enak-enak jadi dokter, ngapain sih terjun-terjun ke alternatif? Itu pertanyaan yang Pak Dewan pun pernah tanyakan ke saya gitu. Kenapa sih dokter Irin gitu? Ngapain gitu terjun ke terapi alternatif gitu? Tersesat di jalan yang benar ya, tersesat di jalan yang benar, dan saya menikmati ketersesatan saya gitu. Sebenarnya apa ya, udah sering saya bilang bahwa saya menyaksikan keajaiban sembuh yang Allah turunkan langsung di depan mata kepala sendiri melalui wasilah totok punggung. Itu hal-hal yang secara medis mungkin sulit disembuhkan, hal-hal yang secara medis hampir mustahil sembuh gitu, saya menyaksikan sendiri keajaiban sembuh langsung di depan mata kepala sendiri, dan itu membuka pikiran saya selebar-lebarnya, membuka wawasan saya seluas-luasnya bahwa Allah itu maha kuasa dengan segala kehendaknya, bisa menurunkan kesembuhan dengan jalan apa saja yang Allah kehendaki, dan yang saya saksikan adalah dengan melalui wasilah totok punggung gitu. Banyak juga yang bilang bahwa wah, sejak ada dokter Irin di totok punggung Batam, totok punggung Kepri, totok punggung jadi lebih berwarna, jadi lebih kelihatan, jadi lebih berkelas dan macam-macam. Totok punggung Batam dan Kepri beruntung sekali memiliki dokter Irin, dan itu salah besar hadirin, itu salah besar. Yang benar adalah
saya yang alhamdulillah sangat beruntung sekali Allah pertemukan dengan Totok Punggung. Saya bersyukur sekali. Kalau saya nggak bertemu dengan Totok Punggung, mungkin sampai saat ini saya hanya dokter yang biasa aja, yang terus akan menjejali pasien dengan obat-obatan gitu. Jadi bukan Totok Punggung yang beruntung memiliki saya, tapi saya yang beruntung Allah pertemukan dengan Totok Punggung. Saya biasanya kalau sambutan atau sosialisasi atau apapun nggak pernah bikin teks. Tapi tadi malam saya sempatkan sambil capek-capek itu saya nulis, takut ada yang ketinggalan apa gitu yang belum disampaikan gitu ya. Kembali ke acara hari ini, dari TFT 1 sampai TFT 7 yang sudah berlangsung, saya cukup pede, cukup percaya diri untuk menyatakan bahwa TFT 8 Batam ini adalah TFT yang insya Allah istimewa dan pantas dibanggakan, karena walaupun beliau belum hadir, akan ada insya Allah akan ada 2 dai nasional yang membersamai kita nanti di acara ini, dan juga ada beliau yang terhormat Pak Raden Hari Cahyono, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepri. Besar harapan kami ke depan di agenda-agenda Pak Dewan, semoga bisa memberikan ruang, memberikan kesempatan yang cukup untuk komunitas Totok Punggung Batam dan Kepri untuk dapat tumbuh subur dan berkembang di bumi Melayu ini. Makasih Mas Dewan. Terima kasih untuk seluruhnya. Acara hari ini terselenggara tentunya terutama karena karunia Allah, dan kedua karena doa dan dukungan yang sangat banyak dari sahabat-sahabat kami yang terus mengalir. Terima kasih yang tak bisa kami balas atas semua kebaikan itu, juga atas sponsor-sponsor yang membersamai kami dari Suara Minang TV. Makasih Pak Pimret, Pak Rizaldi, kemudian juga dari Akademi Melayu Dermawan, Bang Ilyas, tapi beliau berhalangan hadir karena juga ada acara yang mirip di komunitas beliau. Terus kemudian ada Bang Andika dengan Laskar Bertanjaknya. Terima kasih Bang. Dan acara ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerjasama yang kompak, kerjasama yang solid di kepanitiaan. Terima kasih saya yang sebesar-besarnya untuk seluruh panitia TFT Nasional 8 Batam. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, pergi memancing si anak nelayan, dapatlah lobster bergaris emas. Ikuti training TFT 8, jadilah trainer berhati ikhlas. Mantap. Darah merangkai bunga seikat, si bunga mawar paling memikat. Doa terangkai, tangan terangkat, semoga Gurunda Uar selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Biji selasih, biji rambutan, dahan bertingkat, si pohon durian. Terima kasih kami haturkan, salah dan khilaf mohon maafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Acara berikutnya yaitu sambutan Ketua PW KTPI Kepulauan Riau yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yoso. Kepada Bapak kami persilahkan. Sama ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Raden Hari Cahyono SE. Beliau adalah Wakil Ketua DPR Provinsi Kepri. Ahlan wa sahlan Pak. Yang kami hormati Gurunda Datuk Master
Totok Punggung Indonesia, sekaligus sebagai founder Totok Punggung, Yayasan Totok Punggung Indonesia, Al Mukarram Ustadz Abdurrahman, MMTP, Master of Master Totok Punggung. Yang kami hormati abang-abang dari Pusdiklat Pusat, yaitu Pak Adadi Jaya ST, beliau adalah ketuanya, dan tim unit reaksi cepat. Luar biasa beliau ini, bertiga ini. Ada masalah di bumi segantang lada, Melayu segantang lada. Yang kami hormati Lada pedes kan, Bu? Ketua Pelaksana TFT 8, Dr. Ririn, luar biasa beliau ini. Beliau ini sebenarnya kalau di Totok Punggung anak kemarin sore, tapi luar biasa. Beliau mau warnai sebenarnya. Nanti kita kupas. Yang terhormat, yang kami hormati dari teman-teman kru Suara Minang TV, beliau adalah pejuang-pejuang. Teman-teman saya di tim ekonomi dulu, luar biasa, halal masalah. Yang kami hormati juga, ini ada Abang Dadika, ini luar biasa beliau ini. Beliau ini masih muda, tapi konsen membela marwah dan martabat harga diri bangsa Melayu. Halal masalah Bang, luar biasa ya. Yang kami hormati juga, yang kami banggakan, yang kami sayangi, peserta calon ya, belum trainer nih ya, calon. Nanti masih digodok. Dari calon TFT 8 ya, luar biasa. Ahlan wa sahlan. Kami ucapkan semoga di sini nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari para pembimbing, para trainer senior kita. Amin, Allahumma amin. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita luar biasa masih diberi limpahan rahmat dan hidayahnya. Dan tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan selayang pandang Totok Punggung di Kepri ini. Jadi Totok Punggung itu masuk di Batam sekitar tahun 2017. Belum ada peminatnya. Dan Pak Awaludin, sekmil kami, senior kami, itu adalah angkatan pertama. Dan beliau juga sebagai pendobrak di Kepri. Beliau luar biasa. Beliau ini senior saya. Terus dengan berkembangnya waktu, luar biasa. Karena apa? Kita sebenarnya Totok Punggung tidak merayu kok. Tapi para klien pasien itulah yang datang kepada kami. Jadi Pak Dewan, ini perlu catatan Pak Dewan ya. Mohon izin Pak Dewan berdiri karena biar teman-teman ini kenal, karena ini mau dekat pemilu. Silakan sebenarnya. Nah, ini beliau nih. Beliau anggota Dewan Provinsi Kepri sebagai wakil ketua Dewan. Wakil ketua DPD ya. Masya Allah. Saya dulu juga kader PKS, tapi nggak jadi-jadi. Pada dulu tahun 1999 saya sudah berjuang, tapi nggak jadi-jadi. Jadi begini Pak Dewan, ini sebenarnya Totok Punggung itu nggak kaleng-kaleng loh. Hampir di Kepri itu hampir 1000 kali keluarganya, kali pasien, kali berapa, itu udah hampir adalah 20.000 atau 30.000. Itu suara juga Pak Dewan. Jadi mohon nanti ya perhatiannya nanti kan, apalagi nanti ini calon juga nih, nanti mau maju juga di Dewan juga.
Ya, kita doa semoga jadi. Ya. Jadi suara kita sudah banyak Pak Dewan. Jadi yang mohon perhatiannya lah kami ya. Yang kecil-kecil tapi alhamdulillah luar biasa. Yang kecil tapi bukan kaleng-kaleng kita. Jadi nanti ya mohonlah kita adalah ya apa hibah-hibah sedikit lah, nggak banyak lah ya untuk kita biar bisa karena kita nanti dengan para trainer ini ya kita bisa masuk ke pulau-pulau itu pada luar biasa. Terus terang aja Pak Ustaz, saya sudah hampir ribuan juga menangani pasien. Dan saya PKS Pak, saya PKS. Iya kan? Sejuta-juta. Menyelam sambil 1, 2, 3 pulau kita, gitu loh, ya. Jadi mohon perhatiannya Pak Dewan ya. Ya adalah saya dengar tuh kalau provinsi itu banyak kok dananya itu, ya kan? Kita nggak baca banyak 1% atau 2% cukup lah, ya. Jadi kita udah hampir 1000 Pak Dewan para terapis di Kepri ini. Kalau yang paling banyak itu di Batam, ya. Ya kita mohon doanya semoga perhelatan TFT ke-8 ini sukses dan akan menjadikan sebagai ujung tombak juga nanti Pak Dewan. Jadi ini terus terang aja Pak Dewan, saya nggak tadi ngaling. Saya nanti juga maulah kalau dijadiin. Tim saya ada terdepan kan, insya Allah itu. Karena jangan salah Pak Dewan, teman-temannya di pusat TKS ini benar ini ya? Mungkin ini Pak Ustadz salah yang panjangan. Alhamdulillah juga nih saya berterima kasih juga sama teman-teman trainer yang sudah senior dari Kepri ya, luar biasa kerjasamanya. Terus terang saya salut, ini kerja istilah bukan kerja dibayar tapi luar biasa. Kita ada bakso ke masjid ya tiap ahad itu. Dan luar biasa Pak, tiap minggu kita bakso terus, hanya datang tuh ya 50 ke atas lah, 50 100 ya. Kalau sebulan 4 kali 100 400 kali 2 tahun lagi mau pemilu udah luar biasa tuh. Suara juga itu, alhamdulillah, tepuk tangannya. Ya, insya Allah dengan dukungan, dengan doanya kami mohon semoga Totok Punggung ini diterima di Kepri. Dan insya Allah memang seluruh Indonesia, karena saya juga nanti insya Allah bulan depan mau diundang ke Singapura ya, teman-teman sana ada juga ya, karena trainer dia di Kepri juga di Malaysia juga ada, di Brunei, di Arab Saudi, alhamdulillah udah terkenal. Makanya ikutilah, buka di TV Pak Dewan ya, TV KTP Kepri pusat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, ini untuk calon trainer ya dari 8 ini pesan ini, jadilah nanti sebagai burung balang. Nah, ini saya dapat dari bocah dari Ustadz dari Minangkabau ya. Oh ya, burung balam. Kan nanti bapak ibu nanti trainer kan sebagai orang tua kan menghadapi pasien, kan? Sambil nerapi kita sambil memberikan tausiah. Kalau klien ke pasiennya itu laki-laki, ajaklah tanya. Kalau sholat itu di masjid atau di rumah Pak, pakai rok Pak atau pakai sarung, kalau gitu di rumah ya. Jadi kita menerapi sambil memberbagi atau menyampaikan akidah. Kalau laki-laki sholatnya di masjid itu ada nilai plusnya. Jadi burung balam itu kalau bertelur suami itu bekerja sama. Nah nanti bapak ibu kan sebagai trainer ya kan, begitu nanti sudah mengajari ke adik-adik ya yang paling junior yang mau ini jangan langsung ditinggal, dididik bagaimana cara yang benar menghadapi pasien, bagaimana cara yang benar untuk menterapi. Jangan dicontoh lah burung yang telurnya kecil apa? Puyuh. Mau tahu? Burung puyuh. Jangan ya burung puyuh ya. Burung puyuh begitu bertelur, maknya itu langsung ditinggal di telurnya. Ya jangan kayak gitu nanti ya. Begitu nanti udah mengadakan pelatihan langsung ditinggal, nggak dibina. Burung puyuh itu maknya itu jangan ditiru, karena pas setelah bertelur ditinggal dia nyari laki-laki lain.
Ada aja. Orang Minang ya, orang Minang ada ya. Nah, orang Minang tahu ini. Burung puyuh itu memang gitu. Bertelur tinggal. Bapaknya ngurusin anaknya. Jangan kayak gitu ya. Wah, ini mungkin pesan saya. Saya orang Jawa, orang iso pantun. Jadi nggak usah pakai pantun ya. Nanti jangan pada salah. Nanti saya diusir dari sini ya Pak ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga untuk kita semua ada yang bermanfaat. Amin. Baiklah, kita masuki acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Wakil Ketua 2 DPRD Kepulauan Riau kepada Bapak Raden Hari Cahyono SE. Kami persilahkan. Panaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Dari Johor berlayar ke Kopri, tak lupa membawa 2 merpati. Bapak-bapak, ibu-ibu nampak berseri, tandanya kita satu hati. Saya juga orang Jawa, Pak Yoso. Yang kami hormati guru saya, Ustadz Abdul Rahman. Ternyata beliau baru ketemu kali ini, Bu Dokter. Namanya sudah membahana, sudah dengar saya 10 tahun yang lalu, tapi baru sempat ketemu ini. Jadi pernah saya rapat di Jakarta, tiba-tiba pagi tidak bisa turun ke acara, Ustaz. Ternyata mohon maaf nggak bisa pipis. Kemudian pada waktu itu ada Ustaz Abdul Rahman, ketua DPW yang lalu di Kepri. Beliau udah panggil siapa temannya itu, dia muridnya Ustaz Abdul Rahman, totok punggung saja ini. Alhamdulillah bisa mengikuti acara itu dengan selanjutnya itu. Jadi saya sebelumnya sudah lama ingin bertemu, tapi baru kali ini takdir Allah bisa ketemu, sungguh sebuah kebahagiaan. Yang kami hormati juga Dr. Ririn, ahli totok punggung juga sekarang. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak dikeluarkan dari ID. Yang kami hormati juga Pak Yoso, luar biasa. Jadi saya sebenarnya Ustadz Abdul Rahman, saya sudah sejak lama itu sekali-sekali aja ke dokter. Setiap bulan saya bekam, kemudian juga fasdu, juga totok punggung. Walaupun mungkin tidak terdaftar di totok punggung ini, mungkin yang biasa langganan saya. Nanti saya sampaikan yang langganan saya untuk masuk totok punggung ini. Kemudian yang kami hormati, ternyata saya baru sadar, baru baca ternyata ini acara nasional, Bu ya, luar biasa. Jadi kami atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merasa bangga. Ternyata Batam Kepulauan Riau jadikan acara TFT nasional totok punggung yang membahana ini, luar biasa. Jadi ternyata kalau lihat pengalaman-pengalaman yang ada, memang itu membenarkan bahwa totok punggung ini menjadi salah satu alternatif berobat daripada masyarakat. Teman saya yang tadi saya ceritakan, Ustadz Abdul Rahman, hari ini dia juga mau bypass. Saya sampaikan, Ustadz, sebelum bypass, antum cari yang sudah bypass, apa yang menjadi efek ketika sudah bypass. Yang kedua, saran saya jangan bypass, totok punggung saja. Itu.
Kemudian makanya saya tadi meminta nomor beliau supaya nanti beliau menghubungi Ustadz untuk menguatkan, karena usianya juga sama dengan saya, sudah menjelang menjelang maghrib ya, 50-an ke atas gitu. Kemudian selanjutnya tentu saja Kepulauan Riau ini tentu saja hanya 7 kabupaten kota dan juga 96% daerah basah. Basah bukan dalam artian banyak uang, tapi basah memang lautan gitu. Lautan, dan tentu saja saya dulu berasal dari Bandung. Saya bekerja di PT Dirgantara Indonesia 16 tahun, dan ternyata pada waktu itu ada ribut-ribut nasional, saya pindah ke sini mencari sesuap mutiara. Nah, ternyata Allah takdirkan jadi politisi. Saya tidak pernah merencanakan dari kecil menjadi politisi, tidak pernah. Hidup mengalir saja, karena di sini ingin mencari sesuap mutiara untuk keluarga, tapi takdirnya menjadi anggota dewan. Sehingga kemudian inilah yang mungkin saya sampaikan kepada Mas Jojo. Saya sejak awal juga saya bergaul dengan teman-teman dari semua komunitas. Ada komunitas UMKM, saya bantu. Dan insya Allah juga komunitas Toto Punggung ini yang sudah saya rasakan manfaatnya, insya Allah juga kita bisa bekerja sama. Jadi dalam waktu dekat, mungkin bulan depan atau konkret saja, maksudnya saya ada reses. Silahkan kalau ada event Toto Punggung bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian yang selanjutnya bisa kita bicarakan selanjutnya. Jadi insya Allah saya akan backup ini, karena apa? Bukan apa-apa, saya tujuan tidak melihat suara, tidak, karena manfaatnya untuk masyarakat. Tetapi mudah-mudahan untuk menyadarkan, karena ternyata Dr. Ririn ini termasuk makhluk yang langka, perlu diselamatkan, perlu di karantina. Tidak banyak dokter yang mau melirik ilmu yang lain. Ya, jadi mungkin nanti kalau saya ada ketemu dokter saya sampaikan. Tetapi yang untuk meyakinkan ya pelaku, saya karena bukan pelaku Toto Punggung. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya terima kasih sekali Kepri menjadi tempat, atau khususnya Batam di tempat TFT Nasional Toto Punggung. Mudah-mudahan ini salah satu wasilah cara untuk membuat manfaat bagi orang lain, menyebarkan kebaikan dan kebajikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan TFT Toto Punggung Nasional. Mudah-mudahan terus berkembang dan bisa mewarnai daripada hasanah penyembuhan masyarakat Indonesia. Hendak katanya Uban pakai peci dan pakai batik, mari menjadi kontributor peradaban untuk Toto Punggung yang semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, juga doanya. Semoga Toto Punggung kita semakin jaya dan semakin kuat, semakin sehat Islami. Amin. Amin. Baiklah, kita masuki acara berikutnya. Sambutan sekaligus membuka acara TFT Nasional ke-8 oleh founder komunitas Toto Punggung Indonesia. Kepada Gurunda Ustadz Abdul Rahman kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini dengan izin Allah kita patut bersyukur kita bisa bertemu di tempat yang luar biasa ya. Amin. Biasanya kalau di Pulau Jawa tuh hotel mewah, mepet sawah. Ini mepet pantai, apa namanya ini Pak ya? Aduh, buat sendiri lah gitu ya. Saya tak biasa berpantun, tapi perkenankan saya berpantun. Tapi kata orang Jakarta pantunnya cepat ya, mohon maaf. Naik perahu lewat jalan tol. I love you all.
Oh gitu ya. Ya baiklah, Bapak sekalian, ini tiap ke-8 di Batam, subhanallah. Ya, dengan izin Allah semua kita tentu saja berharap berjalan dengan baik. Dan ke depan Batam itu memang luar biasa, hampir setiap minggu baksos ya. Masya Allah, memang niat kita yang pertama untuk berdakwah, itu perlu dikuatkan dalam diri kita bahwa jadi terapis itu utamanya untuk berdakwah. Yang kedua untuk menolong orang. Itu Masya Allah. Terakhir saya kemarin di Pantai Meler ya. Maksud terakhir di Pantai Meler itu hampir 200 tuh Ustaz, insya Allah pesertanya. Detensi sama dokter Irin, ternyata hampir semua nelayan tensinya tinggi. Sampai terakhir ada yang berapa tuh 280. Badannya keras-keras. Ditotok nggak turun-turun, yang notok tensinya naik semua. Ya, makanya kemarin tuh alhamdulillah saya bilang, Bapak nelayan mulai berikutnya Bapak harus ikut pelatihan. Kenapa? Karena kasihan yang notok. Maka alhamdulillah kemarin sudah berjalan ya, satu pelatihan pertama di Pantai Meler ya, subhanallah, pelatihan perdana untuk para nelayan di Kepri. Alhamdulillah sudah berjalan dan dibantu juga oleh Angkatan Laut ya, insyaallah. Jadi Angkatan Laut nanti bisa beliau tuh berkenan memberikan bantuan kapal kalau nggak salah waktu itu ya, dan lanal beliau sudah berkenan kalau besok nanti mau ke Kepri, ke pulau-pulau Kepri, kami siapkan, masya Allah. Masalahnya yang nyetir siapa? Kapalnya sudah ada Bu, Pak disiapkan ya. Kita berharap kerjasama inilah yang kita harapkan. Alhamdulillah sekarang ada Ustadz kita, Ustadz Raden Hadi Cahyono, beliau masya Allah ya memberikan satu mungkin apa itu support yang luar biasa ke depan hingga niat dakwah kita untuk kebersamaan dan kerja umat terutama di Kepri ini terlaksana insyaallah. Ya kita berjihad di bidang kesehatan, maka target kita 2025 Indonesia sehat alami, sehat islami terbentuk. Kita berharap di Kepri inilah sebagai titik tolak itu kedepannya begitu. Ya. Alhamdulillah trainer kita sudah hampir sekitar 500 orang dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau kita bergerak semua tuh ya tak mustahil lah Indonesia. Ya. Bahkan kita sudah mulai nanti adakan kelas internasional insya Allah, mulai webinar bulan Juli akhir insya Allah kita sudah mulai webinar kelas internasional. Jadi para takeaway di Sulawesi insya Allah kita berikan pelatihan ya secara online. Jadi mohon ke depan juga. Nah ini alhamdulillah ada Dr. Irin yang sudah memprakarsai kemarin itu di puskesmas ya, untuk para perawat seperti di Kabupaten Solok Dr. Ola. Masya Allah ternyata Ustaz itu bisa untuk program pengentasan stunting. Anak-anak yang balita yang stunting itu dengan otot punggung biasa satu tahun bertambah berat badan itu normal 1 kilo, dengan izin Allah dengan otot punggung 2 minggu bertambah 2 kilo. Ternyata food recall-nya cukup tinggi. Jadi daya apa itu, daya sarafnya bagus sehingga nafsu makannya bertambah. Maka dalam waktu singkat food stunting masalah nasional insya Allah bisa terselesaikan. Ya ke depan kita berharap bahwa nanti dengan dokter ini puskesmas Kepri ini diadakan pelatihan untuk perawat dan bidan sebagainya itu tenaga kesehatan. Nah dengan izin Allah semua bergerak di puskesmas masing-masing. Itu mungkin target kita di khusus Kepri ini. Mungkin tak bisa berpanjang lebar, maka dengan baca basmalah secara resmi hari ini. Oh ada gongnya juga. Pantunnya bagaimana kalau ada gongnya? Masya Allah ini Pak Andika luar biasa ya. Saya kalau lihat beliau semangat terus nih lihat beliau nih. Masya Allah. Dengan resmi dengan baca Bismillah. Tambah TFD ke-8 di Kampung Wisata Teluk Mata Ikan Nongsa Batam dibuka. Mulai dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas sambutannya dari beliau. Semoga apa yang kita ini hari ini semoga lancar tanpa ada halangan suatu. Baiklah,
Baiklah, kita masuki acara berikutnya, motivasi dan pembacaan doa acara TFT 8 yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Prasetyono. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama dan utama tentunya ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia rahmatnya, sehingga kita semuanya ditakdirkan berkumpul di tempat ini bukan karena rekayasa kita, tetapi memang sudah menjadi takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam ke harikan junjungan mubalik agung baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya senantiasa tercucur kepada kita di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Ketua, Wakil Ketua DPRD Kepri, Bapak Raden Hari Cahyono, yang alhamdulillah berkenan hadir bersama kita. Gurunda tercinta Bapak Ustadz Abdurrahman dan segenap tim daripada trainer nasional yang dirahmati Allah, bapak-bapak, para alim ulama, para pemuka, tokoh masyarakat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus kepada rekan-rekan calon trainer nasional ataupun peserta TFT 8 ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau tidak salah ada kata-kata motivasi untuk kita. Jadi jelasnya kami para peserta trainer ataupun TFT 8 ini, kami bersemangat untuk ikut ini karena kami sudah membuktikan, kami juga sudah merasakan begitu besar manfaatnya saat kami berhubungan dengan perobatan-perobatan kimiawi. Bukan tidak membantu, tetapi efek daripada yang kita konsumsi ternyata juga begitu besar pengaruhnya kepada kesehatan kita. Wabil khusus kepada keluarga saya, pada saat saya mengalami masalah di keluarga, juga saat obat-obatan yang kita konsumsi terus-menerus itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, kami termotivasi, kami ingin mensosialisasikan hal ini kepada seluruh masyarakat, siapapun orangnya, dengan harapan kita semuanya bisa menemukan kesehatan alami, kesehatan yang islami, dan tanpa obat-obat kimiawi. Itu harapan kami, dan mudah-mudahan kami mohon doa dan restu daripada para senior-senior kami, para guru-guru kami, bapak-bapak, para alim ulama, sekaligus para tokoh-tokoh masyarakat. Tentu kami adalah manusia biasa. Ketika nanti kami berkiprah di masyarakat, ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, tentu kami tidak terlepas mohon bimbingan dan dukungannya, mohon nasihat yang terbaik, karena kami semuanya dalam tahap belajar. Tentunya kepada para senior khususnya, jika memang ada hal-hal yang kurang pas dalam kami menterapi pasien, kami juga mohon dukungan dan tentu support yang membangun, bukan menyalahkan tetapi tidak dibenarkan. Mudah-mudahan itulah motivasi kami untuk mengikuti acara TFT ini. Harapan kami ke depan, TFT adalah salah satu harapan bagi masyarakat Kepri khususnya, dan mudah-mudahan Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan dengan totok punggung ini banyak yang bisa diatasi, mulai dari penyakit-penyakit degeneratif
penyakit-penyakit yang sifatnya sementara seperti penyakit-penyakit kecapean ataupun sumbatan-sumbatan, bahkan sampai urusan-urusan yang non medis bisa diatasi dengan cara totok punggung. Pada saat tertentu sesuai dengan pengalaman, saat kita menotok tiba-tiba ini mengerang, ternyata ada yang nyuruh. Alhamdulillah dengan media totok punggung ini tentu dilandasi dengan keikhlasan kita dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jenis model penyakit yang non medis pun bisa diatasi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pribadi sebagai peserta sekaligus kepada teman-teman para terapis ini nanti, janganlah ketika kita memiliki ilmu terapi lalu kita menganggap kita sudah bisa mumpuni dari segala bidang. Tanpa peran serta Allah juga kita tidak punya kemampuan apapun. Mudah-mudahan kita melaksanakan dari awal hingga paripurna acara nanti berjalan sesuai dengan harapan dan atas ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari untuk itu kita pasrahkan segala urusan kita ke hadirat Allah, karena hanya Allah lah tumpuan segala kita, segala harapan kita, segala apapun juga atas ridhonya. Mudah-mudahan kita yang menuntut ilmu ini mendapatkan keberkahan daripada ilmu, dan juga semoga ayahanda guru Ustadz Abdurrahman mudah-mudahan barokah ilmunya, karena di antara hal-hal yang bisa menemani kita sampai hari akhirat, di antaranya yang pertama adalah sodakoh jariah. Sodakoh jariah kita itu akan dibawa sampai hari kiamat, akan mengalirkan pahala terus menerus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kira-kira ilmu totok punggung bermanfaat tidak teman-teman sekalian? Sangat-sangat bermanfaat. Mudah-mudahan selama totok punggung ini masih diamalkan oleh banyak orang, Amin. insya Allah dunia dan akhirat dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tentunya dalam media dakwah kita ini, yang awalnya dari rumah tangga yang ingin pecah dan lain sebagainya, asbab totok punggung ini kita nasihati, kita berikan dakwah sehingga bisa akur kembali, dan mudah-mudahan bisa menciptakan anak-anak yang soleh, karena doanya anak-anak soleh juga bisa membawa rahmat dan keberkahan sampai hari kiamat. Mari kita pasrahkan urusan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was shalihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa li jami'il malaikatil muqarrabin thumma ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana, puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Rabb, sehingga Engkau takdirkan kami berkumpul di tempat ini bukan karena rencana kami yang masa, bukan karena rencana kami yang hebat ya Rabb, tapi atas karunia dan ridho-Mu lah kami berkumpul di tempat inti untuk melaksanakan rentetan acara, yaitu TFT 8 tingkat nasional ini ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Rabbana, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami semua ya Rabb, mulai dari awal hingga paripurna acara ini ya Rabb. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, jauhkan dari hal-hal yang menyusahkan kami ya Rabb. Berikanlah kemudahan kepada kami agar kami bisa melalui materi-materi acara ini dari awal hingga paripurna. Allahumma ya Allah ya Rabbana, berikanlah, karuniakanlah kesehatan jasmani dan rohani kepada para trainer-trainer kami, sehingga mereka bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Untuk selanjutnya ilmu-ilmu itu juga bisa kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Ya Allah ya Rabbana, karuniakan pula kesehatan kepada ayahanda guru kami, yaitu Ustadz Abdurrahman, dengan segala ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Begitu banyak manfaat yang telah kami rasakan. Hanya kepada Allah, hanya kepadamu lah kami berserah ya Allah, ya Rabb, agar semua yang telah mereka berikan atas ilmu-ilmu dari Ustadz Abdurrahman ini mudah-mudahan terus mengalir kepadanya ya Rabb hingga hari kiamat nanti. Allahumma ya Allah ya Rabbana, berikan bimbinganmu kepada kami ya Rabb, buka hati kami untuk menerima ilmu yang terbaik ini ya Rabb, dan barokahilah ilmu yang kami dapatkan nanti dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah ya Rabbana, bimbing kami semua dengan keikhlasan kami ya Rabb. Bimbing kami semua agar kami tetap bersatu di dalam training, di dalam komunitas Totok Punggung ini ya Rabb. Jauhkan kami dari segala perselisihan ya Rabb, dari segala persengketaan ya Rabb, dan bimbinglah kami untuk menjadi manusia benar di atas bumi-Mu ini. Allahumma ya Allah ya Rabbana, berikan dan karuniakanlah kepada para pemimpin-pemimpin kami ya Rabb. Terima kasih yang tiada terhingga kehadirat-Mu ya Rabb, yang telah memberikan para sponsor-sponsor yang akhirnya acara ini bisa berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi dan doa. Semoga Allah memberkati, memberi kesehatan sampai pada titik akhir paripurna nanti. Amin ya rabbal alamin. Seluruh peserta dan hadirin, waktunya kopi break. Kita kira ular. Habis nggak tahu. Dimohon untuk para tamu undangan untuk foto bersama. Bu dokter, bisa izin wawancara sebentar? Ya? Ya, boleh. Bapak Ibu yang kami hormati, silakan mencicipi. Ini merupakan Oh, ya. Oh, kita foto dulu ya. Kita foto dulu Pak. Untuk para tamu undangan dimohon untuk berdiri foto-foto bersama. Oke, yang sana Soro Minang TV Sadonyo, acara seremonial TFT, pembukaan TFT atau Training for Trainer Nasional Komunitas Totok Punggung Indonesia sudah berakhir, dan insya Allah setelah pembukaan ini akan berlanjut dengan trainer sampai 3 hari ke depan. Dusana Soro Minang TV, kita tunggu sebentar Dusana. Obat jantung namanya Priminta, diminum dengan air yang bersih. Kalau ada salah mohon diminta. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virusnya nih. So kamen ko dito.
Hah? Kita dulu acara lain. Untuk. Oke, di sana Mbak Yayat. Lagi. Nal. Mbak Yayat, tolong Mbak Rena beresin foto. Oh, tripod. Gitu. Ibu, ayo. Santai lah ya. Ayo, Bu. Belum. Iya. Sekolah. Dan sana Soro Minang TV sadonya, alhamdulillah kita pagi hari ini seperti yang kami laporkan dari awal, liputan TFT 8 Totok Punggung Indonesia ya Budes ya. Yang ke-8. Tentu bagi Dunsana yang masih belum begitu memahami apa totok punggung ya Budes ya, tentu bisa karena kebanyakan paham totok wajah, totok punggung jarang. Iya betul. Kalau perempuan itu lebih paham totok wajah ya. Kalau totok punggung ya, karena punggung tak perlu cantik ya. Sebenarnya padahal itu yang terpenting. Padahal itu yang terpenting. Nah, jadi Dunsana Soro Minang TV sadonya, kita tunggu sebentar ketua panitia untuk bertanya-tanya sebelum kita tutup. Tapi boleh Dunsana silakan berkomentar, bertanya apa sih totok punggung? Ya. Bagaimana cara bisa kita ingin mencoba itu salah satu pengobatan alternatif. Yang padahal trenernya adalah seorang dokter ya. Betul. Nah, jadi Dunsana bisa untuk melihat di mana tampe klinik totok punggung di Kota Batam, bisa men-searching di webnya komunitas Yayasan Totok Punggung Indonesia atau KSM TV di SM TV kemudian. Kita punya studio kini yang lagi viral, Masya Allah, yang lagi banyak kita kegiatan ya, di situ. Betul. Itu berada di SM Cafe. Di Grand Tiban Koperasi nomor 8. Nah, oke, Dunsana Soro Minang TV. Pak Host, ini kita berada di Teluk Mata Ikan. Kru sambil refreshing. Ya. Teluk Mata Ikan kok kampung wisatanya Kota Batam. Jadi termasuk kampung tua. Jadi di Siko memang perumahan penduduk. Jadi itulah yang dijadikan tempat-tempat wisata yang terjadi di Kota Batam gitu. Salah satunya adalah di Teluk Mata Ikan. Oke. Pernah silakan datang berenang. Halo Pak, jangan. Halo. Makasih kami sama-sama. Masya Allah, luar biasa Soro Minang TV. Melayu ya kan? Ya. Iko yang disebut dengan lakse ya, makanan khas Melayu. Tapi memang Iko ndak gak mau kena. Insya Allah halal ya. Halal. Jadi jangan komentarin ya. Jangan komentarin ini ya. Nanti bukan Minang aja yang mengetok masyarakat Melayu. Ya. Oke, kita tunggu sebentar. Bu dokter, bisa izin sebentar Bu, taruh aja lah itu dulu, nanti kita makan. Sebagai ketua panitia perlu diwawancarai, itu udah awal. Dokter muda yang cantik. Nah, muda sih. Kok muda? Iya, kami sama. Aku muda lah. 17. Oke. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Kan memang klub berdua. Salam Soro Minang sehat. Iya kan, tanya tentang Totok Punggung Indonesia TFT yang ke-8. Kira-kira Bu Dokter baca nggak komen kita tadi malam ya? Sama sekali saya nggak pegang handphone, nggak baca Pimpret, nggak baca apa-apa saya.
Pak Pimprek ini kan komentar di tagnya Bu Dokter, katanya Bu Des mau dijadikan malpraktek. Mau dijadikan jadi pasien percontohan di dalam rangka pelatihan ini. Nah, kenapa nggak bilang dari tadi? Itulah, padahal kami udah di tag Pak Pimprek kan. Nggak ada, saya nggak lihat. Nggak apa-apa Bu Dokter, tenang itu bisa gampang diatur. itu, banyak waktu kita totok-totokan. Bu Dokter, yang pertama kami ucapkan selamat dengan Terima kasih. Suksesnya kegiatan ini ya. Belum akan, tapi baru pembukaan. Sukses ya, dan dihadiri juga oleh anggota dewan gitu, dan dihadiri oleh Dai nasional ini si Bu Dokter gitu. ada Ustadz Kiai Haji Dr. Juni Bedu, Dai nasional ya Dokter. Kiai Haji Dr. Juni Bedu, LCMA. Beliau rektor STAI Ibnu Sina. Dan Dai nasional. Dai nasional. Nah Bu Dokter, tadi kami sempat bercerita dengan Pak Hos, kalau kami taunya totok wajah. Nah kalau perempuan kan umumnya taunya totok wajah biar cantik. Nah sekarang kita hadirkan ke perempuan. Gimana kalau kita ke sana? Itu ke belakang, ke depan background itu. Oh boleh, kita mau. Ada kursi di situ kan? Bu Dokter kecapean. Nah kan lebih enak. Lebih enak kan? Ada backgroundnya. Gimana Mbak Des? Nah Bu Dokter, kalau kami kan lebih itunya kalau toto ya, toto itu toto ke wajah gitu. Saya juga rutin totok wajah. Rutin toto wajah, makanya awet muda. Awet tua, hampir 50. Hampir 50, masih cantik. Saya aja yang masih 25, pemirsa. Udah kesannya tua. Saya 50 dibagi 2. Sama lah berarti kita. Jadi Bu Dokter, boleh diberikan sedikit kepada penonton kita, apa sih itu totok punggung itu, seperti apa sih, dan di mana kita bisa untuk mendapatkan terapisnya. Mau belajar ya maksudnya? Nggak belajar sebagai pasien. Dan sebagai pasien gitu juga. ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awam. Oh iya, belum kan, baru salam baru. Betul, ya. Apa tadi kan jadi blank kan? Assalamualaikum para pemirsa Suara Minang TV. Senang sekali saya diliput secara live kegiatan hari ini, yaitu pembukaan TFT Nasional 8 di Batam. Acara ini tingkat nasional nih, Bang Syafril ya, tingkat nasional, artinya angka 8 itu angka 8 dari semua TFT yang pernah dilakukan. Ada yang ke-8, ada TFT, saya juga nggak hafal keberapa di mana nggak hafal, tapi sudah pernah TFT sekian di Padang, TFT sekian di Makassar gitu. Jadi ini yang ke-8 di Batam. Iya, di Batam, di Provinsi Kepri. Ini momen yang sebenarnya sangat membanggakan untuk Kepri ya, menjadi ajang kegiatan yang berskala nasional, walaupun mungkin kurang luas diketahui publik gitu, sehingga nggak banyak yang tahu gitu ya. Alhamdulillah Suara Minang TV memang suara orang awak. Keren lah ya, mau gitu berkenan gitu meluangkan waktu meliput acara kami gitu. Totok punggung itu kalau di Batam itu latihan untuk para pemulanya itu setiap bulan ada gitu. Tapi kalau bukan ingin belajar menjadi terapis, kalau ingin datang berobat, itu terapis totok punggung di Kepri ini udah 700-an orang. Dari Batam sampai Lingga, sampai Karimun, sampai mana di seluruh Batam itu 700 lebih. Mungkin udah 800, sudah sangat banyak gitu. Yang memang sebagian besarnya 70%-nya ada di Batam. Ya. Gitu. Jadi kalau kita sudah punya langganan 1 atau 2 orang, kita bisa telepon terapis kita itu untuk diminta datang ke rumah. Misalnya kalau kita nggak sempat untuk pergi-pergi, malam sakit misalnya, atau kondisi darurat nggak bisa dibawa dan harus didatengin misalnya, itu terapis-terapis totok punggung se-Batam itu bisa dihubungin untuk diminta datang ke rumah. Kalau ke dalam keadaan longgar, kemudian santai dan pengen menikmati suasana terapi yang lebih tepat, lebih pas gitu, ya silakan datang ke klinik totok punggung. Ada 3 atau 4 di Batam kalau nggak salah. Yang sudah berjalan, sudah memiliki izin Depkes, izin itu sudah ada gitu. Yang paling tua
klinik totok punggung yang paling tua di Batam itu di Bengkong Sadai. Bengkong Sadai itu sana. Di Bengkong Sadai itu adalah di pesantren Al-Aqsa. Pesantren Al-Aqsa. Ya, itu asuhan dari Ustadz Jihad. Kenal Pak sama Ustadz Jihad? Kami pernah maksos di situ. Pernah ya, itu yang klinik yang pertama. Kemudian klinik yang kedua didirikan itu klinik Araihan yang ada di Tiban, di dekat Gor Tiban itu, Gor badminton Tiban itu. Araihan ya. Araihan itu yang kedua. Yang di ruko dekat Gor Tiban. Ya, di bawah Masjid Baitur Rahman. Di bawah ya. Itu. Terus yang ketiga adalah klinik yang didirikan oleh pengasuh masjid di daerah Kafling Lama. Saya lupa nama masjidnya dan lupa kecamatannya apa kelurahannya atau desanya apa. Iya, tapi pokoknya dia di Kafling Lama ada masjid dan Ustadz itu adalah pengurus masjid itu, imam masjid itu beliau bertempat tinggal di samping masjid dan membuka klinik di situ. Itu adalah klinik Ranum 1. Terus karena berkembang pasiennya banyak, berjubel dan seterusnya, Ustadz Akhta yang beliau tadi itu mendirikan klinik Ranum 2 di Marina. Di Marina. Itu baru kemarin sore 2 hari yang lalu baru diresmikan grand opening oleh Ustadz Abdurrahman. Ya, baru 2 hari yang lalu. Itu Ranum 2 adalah cabang dari Ranum 1 di Kafling Lama gitu. Jadi ada. Kalau yang ustazahnya di mana, Bu Dok? Semua klinik ada ustazahnya. Semua klinik ada apa namanya? Ada terapis ikhwan, ada terapis akhwatnya gitu. Karena memang untuk totok punggung ini nggak boleh apa namanya? Nggak boleh apa namanya? Ya, gitu, silang. gitu. Kalau cowok sama cowok. Totok punggung itu syar'i, jadi ada syarat-syaratnya gitu. Kecuali urgent banget, darurat banget, nggak ada yang lain yang bisa, dan kemudian didampingin keluarga, syarat-syaratnya boleh dilangkai dengan syarat-syarat lain gitu ya, nggak lepas baju dan sebagainya. Oke, Bu Dok. Doakan saya, insya Allah doakan saya bisa buka klinik yang kelima, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Dokter. Tentu pertanyaan berikutnya adalah ini kan TFT yang ke-8 tingkat nasional. Tadi kita dengar dari Bu Dokter ada dari berbagai macam daerah yang datang untuk melakukan untuk mengikuti trainer ini gitu. Dari mana saja teman-teman trainer yang calon trainer datang? Yang terdekat dari Tanjung Pinang ada, yang terdekat, yang terjauh dari calon trainer. Belum calon trainernya dari banyak. Trainernya kami, kemudian itu dari Pusdiklat Pusat yang akan mengajarkan bagaimana menjadi trainer. Itu adalah dari Pusdiklat Pusat yang pakai tanjak-tanjak itu. Berarti calon trainer ini mereka sudah menguasai, sudah mengikuti pelatihan tingkat dasar, tingkat pendalaman, sudah mengikuti ujian standarisasi gitu kan. Dan apa namanya? Oke. Makasih Pak Dewan, iya makasih. Bareng tapi masih ada. Oh iya, siap. Oh ya. Maaf. Apa tadi? Jadi trainernya itu dari banyak ya. Dari luar. Calon trainer itu sudah mengikuti pelatihan dasar, pelatihan pendalaman, ujian standarisasi. Untuk bisa mengikuti TFT, untuk bisa menjadi trainer, itu mereka harus ujian standarisasi dulu. Jadi distandarkan kemampuannya, semua trainer itu sudah punya kemampuan standar dalam apa namanya melakukan totok punggung. Jadi nggak neko-neko, nggak nyeleneh-nyeleneh dari pakemnya gitu. Jadi ada ujian standarisasi. Kalau menjadi seorang trainer harus melalui tahap-tahap ini. Iya. Kalau sudah lulus ujiannya baru bisa mengikuti TFT gitu. Tapi kalau untuk bisa turun ke lapangan itu sampai di mana, Bu Dokter? Tingkat pendalaman. Dari dasar dan pendalaman. Nah, itu kira-kira berapa lama? Udah boleh. Berapa lama prosesnya? Apanya tuh? Latihannya itu. Misalnya nih saya mau ikut Bu Dokter, saya ingin ikut dasar. Biasanya kami lakukan tingkat dasar itu 1 hari full, tingkat pendalaman 1 hari full, boleh sendiri-sendiri dengan waktu yang dipisah, boleh langsung digabungkan. Gitu, biasanya gitu. Terus kalau boleh tingkat dasar itu, kalau tingkat dasar itu mana tahu ada yang berminat ya kan menjadi peserta pemula dasar dan ini pendalamannya itu kira-kira biayanya berapa dan caranya bagaimana gitu. Biasanya setiap bulan itu kami adakan di Araihan pelatihan itu tingkat dasar dan pendalaman dengan biaya 500.000. Itu sudah dapat sertifikat, kemudian sudah boleh membuka praktek.
tapi dengan pengawasan, masih dengan pengawasan apa namanya, pengawasan senior ya, bagaimana dia melakukannya, apakah sudah cocok atau belum, sambil terus dibimbing, sambil terus belajar. Ada di arean itu latihan totok untuk para yang habis lulus Ratsadam itu ya, pelatihan dasar dan pendalaman itu, ada waktu di arean yang setiap hari mereka boleh datang untuk terus belajar latihan. Kadang kami berikan pasien silahkan itu sambil kami awasin kayak gitu. Oke. Jadi terstruktur dan terawasi dengan baik. Oke, dan sana sudah menanti episodenya. Terima kasih kepada Bu Dr. Ririn sebagai Ketua Panitia TFT 8 tingkat nasional komunitas totok punggung Indonesia yang alhamdulillah dilaksanakan di Kota Batam, tepatnya di Kampung Wisata Teluk Mata Ikan. Mudah-mudahan Bu Ririn, kami dari SNTV mengucapkan selamat dan Terima kasih. sukses. Terima kasih. Mudah-mudahan ini acara berjalan dengan lancar sampai hari Kamis. Insya Allah Senin malam. Oh ya, Senin malam kita berjumpa di SMTV Cafe ya. Podcast khusus dengan Ustadz Abdurrahman, Gurunda Komunitas Totok Punggung Indonesia. Di sana sudah menanti episodenya. Terima kasih yang telah mengikuti liputan kami dari pagi tadi sampai hari ini. Tentu banyak kekurangan yang banyak kekurangan yang mungkin dalam liputan ini kurang baik, mungkin sinyal dan segala macam. Tentu kami minta maaf kepada dosanya sudah menanti episodenya. Ambo Safril Bahar Dan saya Ades Manis beserta Bu Dr. Ririn, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam. Terima kasih. Siap.